Salam Rahayu buat semuanya. Terima kasih masih dengan Kang Tro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meditasi, mengenal konsep kehidupan. Jadi bagaimana cara kita mengenali konsep kehidupan agar kita bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dalam konsep kehidupan, kita bisa menelaah, kita bisa mengkaji di saat kita meditasi. Ini meditasinya tidak memakai teknik ataupun tata cara tertentu. Tapi kali ini saya akan mengajak jenengan semuanya meditasi dengan pola pikir yang jernih. Bermeditasi dengan membuka mata, dengan berpikir, dengan merenung, dengan mengkaji secara real. Dalam kehidupan itu ada yang namanya Tuhan, malaikat, manusia, dan makhluk alam. Dalam konsep kehidupan, sebenarnya semua ini saling membutuhkan. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Gusti dan malaikat ini membutuhkan manusia juga. Bukan tidak membutuhkan. Tetapi semua ini tidak saling memuji ataupun ingin dipuji, tetapi saling membutuhkan sebagai satu lingkar ritme kehidupan antara Tuhan, malaikat, manusia, dan makhluk di alam semesta. Ini saling membutuhkan. Kalau Tuhan tidak membutuhkan manusia, pasti Tuhan tidak menciptakan manusia. Bahkan malaikat pun membutuhkan manusia untuk menyampaikan, untuk mengantarkan, untuk memberikan. Sebagai contoh, malaikat penghantar rezeki. Kita membutuhkan rezeki. Apakah semata-mata malaikat yang mengantarkan ke saya rezeki? Bukan. Itu pun malaikat tersebut membutuhkan manusia sebagai perantara sesama manusia untuk mendatangkan rezeki kepada saya. Dan bahkan kita harus berusaha menjemput apabila rezeki itu tidak datang. Kesesama. Itulah yang harus kita pahami. Yang membuat kita hidup dan yang menghidupi. Dan sebenarnya seluruh makhluk hidup di alam semesta ini saling menghidupi. Saling bertergantungan satu dengan yang lainnya. Apapun makhluk itu. Memang Tuhan tidak butuh kamu sebut, tidak butuh kamu puja-puji, tidak butuh kamu dengan ibadahmu, dengan apamu, dia tidak butuh. Tetapi dia membutuhkan kamu untuk mensinergikan kehidupan di alam semesta ini. Membutuhkan kamu untuk menjaga lingkungan ataupun alam semesta ini. Membutuhkan kamu untuk menghidupi yang lain.
saling menghidupi antara satu dengan yang lainnya. Ini konsep keilmuan leluhur sebenarnya. Manunggaling kawula Gusti. Menyatunya seluruh makhluk Tuhan. Saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menjaga, dan kita tidak bisa menyerahkan segala sesuatu itu hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita diberi sesuatu oleh Tuhan yang sangat luar biasa untuk mengatur ritme kehidupan ataupun untuk menjadi khalifah ataupun salah satu makhluk yang bisa mengatur siklus kehidupan, akal pikir kita. Kita diberi wewenang membunuh hewan untuk dimakan, menanam sesuatu untuk makanya apabila alam semakin rusak, itu yang rusak bukan alamnya, manusianya. Karena kerusakan alam itu awal mulanya tetap disebabkan oleh manusia. Dan sesama manusia ataupun makhluk itu sesamanya itu saling memberi rezeki, saling bertergantungan, saling membutuhkan. Malaikat pun tidak datang langsung satu-satu mengasih rezeki, tidak. Pasti ada perantara. Itulah cara kita memahami konsep kehidupan. Kalau kita paham konsep ini, kita itu tidak akan angkuh, tidak akan sombong, tidak akan iri, tidak akan dengki kepada orang lain. Karena apa? Karena semua ada gunanya, semua saling bertergantungan. Orang kaya seperti apapun butuh orang lain, butuh hewan, butuh tumbuhan, butuh air, butuh tanah. Tidak ada orang berdikari sendiri, itu tidak ada. Semua saling membutuhkan. Ini konsep kehidupan sebenarnya. Kita harus sadar. Nah, kesadaran diri itu adalah puncak meditasi ini di saat kita mampu mengenali keilmuan ini. Dan kita bisa mewujudkan keilmuan ini kepada yang lainnya dengan apa? Dengan budi pekerti. Dengan tingkah laku kita. Sehingga antara satu dengan yang lainnya bisa guyub rukun. Sebenarnya itu bukan meditasi hanya mengenali cakra kundalini, mendatangkan rezeki. Kalau sampean baik dengan yang lainnya, rezeki sampean pun akan baik. Pasti itu. Saya jamin 1000%. Di saat sampean mampu baik dengan makhluk mana saja ataupun manusia yang lainnya, sampean tidak akan susah hidup di dunia. Nah, konsep saling membutuhkan, saling menghidupi, saling melengkapi, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, inilah yang dinamakan manunggaling kawula.
Di saat konsep ini bisa dilaksanakan seluruh makhluk, maka dunia ini akan terasa luar biasa dan indah. Karena apa yang terjadi saat ini hanyalah hasil dari ego kita masing-masing. Yang tidak mau tahu dengan yang lainnya. Yang merasa berkuasa, yang merasa sok kuasa. Semua makhluk di alam semesta ini saling bertergantungan dan membutuhkan. Jangan pernah putus asa atau merasa diri sampean paling hina, tidak bisa apa-apa. Itu sama saja sampean menyepelekan penciptaan Tuhan terhadap diri sampean sendiri. Tuhan sudah menganugerahkan segala sesuatu kepada kita. Apapun yang ada dalam diri kita, kita syukuri, kita nikmati. Apapun hidup kita, kita jalani sebagai rasa bakti kita kepada Tuhan. Di saat kita tidak mampu menghargai diri kita sendiri, itu sama saja kita tidak menghargai Tuhan. Di saat kita mengeluh dengan diri kita sendiri, sampai sudah tidak menghargai penciptaan Tuhan. Kembalilah ke mindset dan pola pikir yang benar, bahwa kita hidup saling menghidupi, saling membutuhkan, saling melengkapi. Ciptakan sesuatu yang indah, yang damai dalam kehidupan ini, agar Tuhan senang dengan penciptaan kita. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung Tuhan.